Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Sian di Kioskom Channel. Hari ini saya agak telat uploadnya karena habis ngetes VGA baru dari Intel Arc B series, dan saya membelinya retail, nggak dapat sampel, makanya agak lambat. Sampelnya belum datang, tapi saya sudah bisa beli retailnya, bro. Jadi Intel Arc ini sekarang sudah ada dua generasi, seri A sama seri B. Kalau A itu A380, 580, 7 sekian. Kalau B, kalau saya lihat di website resminya itu ada dua, B570 dan B580. Kalau yang seri A itu kan hanya diikuti sama beberapa brand ya, ASRock atau hanya sedikit lah brandnya. Tapi kalau yang B series ini, kalau saya lihat di halaman depan dari Intel, itu kayak ada banyak brand. Ada ASRock, ada Colorful, ada Maxsun, dan lain-lain, bro. Jadi kayak mereka itu mikir, wah ini pasti laris ini, aku ikut yang seri B-nya. Mungkin seperti itu, bro ya. Karena memang speknya ini jauh lebih baik daripada seri A dengan harga yang sama. Ini dulu di 5 jutaan, nah ini sekarang juga 4 jutaan sampai 5 jutaan, bro. Karena saya nunggu barang sampel nggak datang-datang, ya terpaksa ambil di marketplace dengan harga tinggi. Tapi nggak masalah, yang penting bisa saya tes, bro. Kalau saya baca-baca di internet itu, Intel itu berusaha untuk memproduksi GPU B series itu sebanyak-banyaknya. Karena demand dari VGA ini terlalu banyak sehingga stoknya habis. Sekarang tuh berusaha memproduksi biar semuanya kebagian. Bener apa enggak ya? Apa pura-pura seolah-olah habis ya? Apa produksinya dikit, laku habis gitu, terus dibilang, oh habis stoknya, padahal produksinya sedikit. Atau memang produksinya banyak, terus habis, baru dia memproduksi ulang. Saya bingung ini. Ini strategi atau benar-benar laris ya? Kalau saya order kemarin di IMD, NJT, ada di Astrindo, Metrodata, itu satu toko kebagian maksimal 2 piece GPU. Jadi hanya boleh 2 biji tipe B580 atau 2 biji tipe B570, nggak boleh lebih. Tapi kalau saya sinkronkan dengan supplier kayaknya bener ya, atau gimana ya. Kita akan lihat lah, bro, dalam waktu tahun 2025 ini, antusiasnya B series ini ciamik soro apa enggak. Karena diklaim B580 ini menyaingi RTX 4060 dan RX 7600. Sayang RX 7600 saya nggak ada barang sih, bro. Jadi mau nggak mau ya saya harus tes pakai 4060. Saya tes pakai ini, bro ya. RTX 4060 8GB dari Galak melawan B580 dari ASRock. Ini ada dua tipe, ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini. Warna hitam lebih simpel tanpa ada RGB. Oke, check it out. Seperti ini desainnya, bro ya. Ini ASRock B580. Depannya itu cakep ya. Kayak futuristik gitu ya, kayak cyberpunk gitu. Ada 3 fan. Nah, ini RGB ya. Di sebelah sininya RGB. Terus sininya juga nyala, di dalamnya juga nyala nanti RGB. Bagian sininya tertutup. Kalau untuk backplate-nya cakep, desainnya cakep, lubang-lubang. Di sini heatsink-nya panjang karena PCB-nya hanya ada di sebelah sini. PCB-nya ini heatsink full, jadi panasnya akan dialurkan ke sebelah sini, dibuang melalui sini, bro. Makanya ini dibikin lubang. Nah, terus di sini ada LED on off, di sini ada ARGB header. Terus kalau untuk port PCI-nya seperti ini, kelihatan heatsinknya tebel banget heatsinknya. Kalau untuk GPU-nya ini pakai 8 pin kali 2. Nah, ini 8 pin kali 2. Kalau untuk portnya HDMI 1 dan display portnya ada 3. Dah seperti gini aja sih, bro. Cuma ringan ini ya. Kok ringan ya? Padahal 3 fan loh. Apakah mungkin Intel pinter ya? Jadi komponen-komponen itu sangat dikit, tapi performanya tetap maksimal, bro. Jadi tanpa perlu harus menambahkan banyak komponen dan lain-lain atau heatsink yang tebel, itu bisa mendapatkan performa yang kenceng dan sistem pendinginan yang bagus. Mungkin seperti itu. Kalau saya baca di website resminya ini, Intel Arc B series ini memiliki beberapa fitur, XE2 arsitektur,
Jadi arsitektur sudah berbeda, terus XeSS-nya sudah versi yang kedua. Jadi XeSS itu persis kayak AMD FSR atau Nvidia DLSS. Nvidia DLSS itu sudah sampai ke 4.0, kemarin di launch itu RTX 5090. Saya berpang pakai RTX 4090 125 fps, pakai DLSS 3,5, terus kalau pakai DLSS 4.0 itu bisa terbang sampai ke 250 fps. Jadi itu adalah teknologi AI yang memecah-mecah gambar, merekonstruksi ulang agar GPU ini ringan membacanya. Jadi bukan kerja dari kecepatan GPU, tapi AI yang ada di GPU, bro. Terus ada AI engine seperti real time, AI chat, editing, upscaling gaming, terus ada AI playground, text to image generation, photo editing, upscaling, ada media engine, pakai MFX, twin multi-format transcoder, terus support AV1, H265, H264, dan VP9. Seperti itu aja sih, bro. Kalau untuk seri murahnya ya di 3-4 juta itu kan B570. Ini kan 4-5 juta B580. Speknya ngeri loh, bro. Ini pakai Taiwan Semiconductor 5 nanometer. Terus Xe core-nya ini 18, tapi kalau di Nvidia disebut CUDA core, tapi sampai 1000. Kalau punyanya Intel ini puluhan aja, bro. Nah, seperti itu. Terus TBB-nya di 150 watt, graphic clock-nya di 2500 mHz. Persis kayak ini ya, RTX 4060 ya. 2460 apa 2480 gitu loh. Kalau untuk clock-nya. GPU Pix atau top stereo operating per second, perintah yang diselesaikan dalam 1 detik itu di 203. 1 juta perintah yang diselesaikan dalam 1 detik. Bisa ekspresinya pakai 4.0 kali 8, memorinya di 10 GB. Harga 3-4 juta, 10 GB GDDR6, 160 bit, dan grafik memorinya di 380 GB per second. Ngeri, bro, pantes rame ya. Budget nggak sampai 5 juta dapat 10 GB loh, bro. Buset. Terus HDMI-nya support sampai 8K 120 Hz, HDR. Udah, gitu aja. Kalau B580 Xe core-nya naik ke 20, clock-nya juga naik dari 2500 ke 2670. Tera operating per second naik lagi, bro, dari 203 naik ke 233. Lumayan ini, bro. Tapi masih gedean RTX 5090 ya, di 1000 apa 2000 tops gitu loh. TBP-nya naik juga, bro, 190 watt. Waduh, ini sahabat PLN ini ya, minim 650 watt lah kalau untuk PSU-nya B580. Tapi kalau B570 ya di 550 masih oke. Sama-sama PCI Express 4.0 kali 8, naik VRAM-nya 10 GB ke 12 GB. Kalau kamu pakai Nvidia 16 GB itu di 7 juta sampai 8 juta, bahkan ada yang lebih, bro. Ini harga 5 juta kurang, sudah 12 GB GDDR6, 192 bit naik nih ya. Interface memorinya naik. Terus bandwidth memorinya naik banyak banget, 456 GB per second. Naiknya lebih gede, bro. Kalau dibandingkan dengan RTX 4060, itu clock-nya otomatis lebih tinggi ini ya. Dari 2460 atau 2500 lah ya, ke 2670. Terus dari 8 GB GDDR6 naik ke 12 GB. 128 bit naik ke 192 bit. 272 GB per second untuk bandwidth-nya naik 2 kali lipat, 456 GB per second. DP-nya ya naik, bro, 115 ke 190. Buset, speknya nggak main-main ini spek dewa semua, tapi harganya murah. Kayak Intel ini brand Cina aja ya. Gimana ya, maksudnya gini loh, kamu tuh udah brand gede, ngapain harus dibanting-banting harga? Ya mungkin cari nama ya, cari penjualan, tapi ya nggak kayak gitulah. Tapi dengan spek yang seperti ini, perlu dibuktikan apakah benar-benar Ciamik Soro bisa mengungguli RTX 4068 GB. Kita buktikan, bro, oke?
one. Fight. You broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Wow. Go. Oh. Gimana bro? Bingung ya? Sama. Jadi yang speknya tinggi ternyata kok malah kalah ya? Apa saya salah ngetes ya? Padahal wajib ya, Intel Arc B series ini kamu harus aktifkan ini loh, SAM, Smart Access Memory itu harus aktif bro. Antara CPU sama GPU harus aktif. Ini sudah aktif. Performanya ya saya standarkan, nggak pakai overclock, jadi biar imbang ya, sama-sama standar. Tapi kok kalah ya bro ya? Saya berpang 55 menang sama 44. Spider-Man 50 fps kalah sama RTX 4060 yang 60 fps. God of War kalah 20 fps. Wukong menang 10 fps. Terus Tekken sama karena mentoknya 60 fps. RDR lumayan selisihnya bro, hampir 30 fps. Ini feeling saya bro ya, speknya bagus, drivernya aja bro. Jadi Arc ini akan berusaha untuk memperbaiki driver agar lebih sempurna. Feeling saya di driver. Jadi mungkin setelah diupdate nanti ke depannya lagi ada penambahan performa. Soalnya di speknya ini ciamik soro, RTX 4060 itu kayak dilibas habis, diinjek-injek bro. Tapi saya praktekkan seperti ini ya, aneh ini bro. Bingung saya bro, coba kamu komen di bawah bro, kasih saran kepada teman-teman atau kepada saya juga bro. Ini gimana caranya B580 ini bisa mengarahkan RTX 4060 selain menunggu update driver. Oke, saya Deddy Kristian di Kascom Channel, salam teknologi.